Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Memento Book Review. Dan kali ini saya akan mengulas novel lain karya Yasunari Kawabata yang berjudul Thousand Cranes, 1000 burung bangau, atau bahasa aslinya Senbazuru. Semua manusia kan punya sejarah ya. Tapi apa yang akan kita lakukan ketika menyadari bahwa kesalahan orang tua kita kini mulai membekas menjadi kesalahan kita sendiri? Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita ulas yuk. Novel ini pertama kali diterbitkan antara tahun 1949 sampai 1952 dalam 5 bagian, yang sekarang menjadi bab-bab dalam buku ini, yaitu 1000 burung bangau, Hutan kecil dalam cahaya senja, Jambangan Shino, Lipstik si ibu, dan Bintang ganda. Novel ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris tahun 1964 dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tahun 2014 oleh penerbit Narasi. Sedangkan cetakan yang saya miliki ini adalah terbitan Immortal tahun 2018. Menariknya, Thousand Cranes ini adalah salah satu karya Yasunari Kawabata yang dikutip oleh Komite Nobel Sastra saat dia memenangkan penghargaan itu tahun 1968. Dua novel lainnya yang dikutip Nobel Sastra adalah Daerah Salju, yang dulu pernah saya ulas, dan The Old Capital, yang akan saya ulas di kemudian hari. Novel Thousand Cranes ini adalah salah satu novel Kawabata yang lembut dan puitis, terinspirasi dari estetika seni tradisional Jepang, serta kesadaran yang dalam akan kesendirian yang melankolis. Dalam novel setipis 162 halaman ini ya, ceritanya adalah seputar Kikuji, di mana ayah Kikuji memiliki hubungan yang rumit dengan dua perempuan, Chikako dan Nyonya Ota, yang akhirnya membentuk pusaran kehidupan Kikuji sendiri. Chikako adalah seorang asisten upacara minum teh dengan tanda lahir yang menonjol, yang dulunya adalah selingkuhan ayahnya. Tetapi setelah ayahnya juga berselingkuh dengan Nyonya Ota, Chikako menjadi pendendam. Ibu Kikuji yang sebenarnya adalah korban sebenarnya ya, beliau malah tetap pasif, yang mencerminkan kecenderungan Kikuji sendiri untuk menghindari konfrontasi. Setelah kedua orang tuanya meninggal, Kikuji diundang ke upacara minum teh oleh Chikako, di mana Chikako sebenarnya ingin menjodohkannya dengan Yukiko. Tapi di upacara minum teh itu, Kikuji tanpa diduga bertemu dengan Nyonya Ota yang datang tanpa diundang. Pertemuan itu memicu serangkaian kejadian. Dan saat Kikuji mulai berselingkuh dengan Nyonya Ota juga, meskipun hal itu menyebabkan kecanggungan dengan putrinya Fumiko yang tidak menyetujui hubungan tersebut. Novel ini juga mengeksplorasi interaksi rumit antara Kikuji dengan Chikako dan hubungannya dengan Yukiko. Banyak sekali tokoh yang saling berhubungan dalam novel ini. Meskipun novelnya tipis, tapi hubungan antar manusia dalam novel ini diceritakan dengan sangat baik. Berlatar belakang upacara minum teh tradisional Jepang, novel ini menyelidiki tema-tema tentang rasa bersalah, beban warisan keluarga, dan sifat kehidupan yang cepat berlalu. Dalam satu refleksi yang menyentuh, kehidupan dibandingkan dengan mangkuk teh. Berumur pendek tetapi berharga, seperti keberadaan kita yang cepat berlalu. Novel ini menyarankan agar kita tidak meneruskan kesalahan leluhur kita, karena rasa bersalah dan konsekuensinya dapat terus berlanjut lama bahkan setelah pelaku kesalahan tersebut meninggal. Mengenai gaya bahasa, satu hal yang selalu mencolok dari karya-karya Yasunari Kawabata adalah gaya bahasanya yang ambigu dan penuh simbolisme. Dalam banyak novelnya, termasuk A Thousand Cranes, Kawabata seringkali tidak menceritakan kejadian secara gamblang, melainkan melalui kiasan, seperti pergerakan binatang, tumbuhan, atau benda-benda di sekitar tokoh. Di Jepang sendiri, Kawabata dikenal sebagai penulis yang sulit diinterpretasikan secara harfiah. Kalimat-kalimatnya memang mungkin tampak sederhana ya, tapi syarat dengan makna. Saat pertama kali saya membaca Daerah Salju, karyanya yang terbaik menurut berbagai kritikus, saya kadang bingung, cukup kesulitan memahami apa maksud dari beberapa paragraf yang terasa seperti hiasan saja. Namun dalam A Thousand Cranes ini, ambiguitas itu terasa lebih terkendali dan lebih mudah ditangkap. Walau ada banyak kalimat dan tindakan tokoh yang mengandung makna tersirat, setiap kali penulis memberikan penjelasan di paragraf-paragraf berikutnya. Jadi menurut saya dari segi kenyamanan membaca, A Thousand Cranes adalah karya Kawabata yang lebih mudah dicerna dibanding Daerah Salju atau Rumah Perawan. Menurut saya Thousand Cranes ini lebih enak dibaca dan cocok jika kalian ingin mengenal karya Kawabata untuk pertama kali. Tapi tetap saja gaya naratifnya tidak bisa dibilang lugas ya. Ceritanya disampaikan secara tidak runtut
dengan banyak lompatan antara adegan dan waktu. Tapi semua itu terasa menyatu ketika kita tiba di bab paling akhir. Saat saya akhirnya mengerti kenapa cerita ini terus-menerus kembali kepada mangkuk teh lagi dan kematian orang tuanya. Alur cerita dalam novel ini cukup linear dengan kilas balik yang hanya muncul sekilas lewat dialog antar tokoh. Sudut pandangnya menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu yang membuat kita bisa menyelami perasaan tokoh-tokohnya, meskipun disampaikan lewat bahasa yang tetap ambigu dan penuh nuansa. Untuk penokohan dalam novel ini tidak terlalu mendalam dari segi latar belakang atau sejarah hidup para tokohnya ya. Kita tidak benar-benar mengenal mereka secara utuh, seperti dari masa kecil atau dari pengalaman hidup sebelumnya. Namun yang membuat A Thousand Cranes tetap menarik justru adalah bagaimana Kawabata mengeksplorasi perasaan dan dilema batin para tokohnya. Khususnya tokoh utamanya yaitu Kikuji, yang terus-menerus dibayangi oleh perselingkuhan ayahnya, lalu secara tak terduga terlibat hubungan dengan selingkuhan ayahnya sendiri. Rasa bersalah, kebingungan, dan keterikatan emosional yang rumit membuat karakter Kikuji terasa hidup meski tidak sepenuhnya dijelaskan secara gamblang. Konflik batin Kikuji semakin kompleks dengan adegan perjodohan bersama gadis Inamura atau Yukiko tadi ya, dan hubungan ambigu dengan Fumiko, putri dari selingkuhan ayahnya. Interaksi antar tokoh-tokoh dalam novel ini lebih banyak digerakkan oleh emosi yang terpendam dan hubungan yang tidak selesai, menciptakan atmosfer yang lembut namun penuh dengan ketegangan. Jadi tidak ada adegan yang bombastis gitu, tidak ada adegan yang penuh drama dan semuanya terasa tenang dan lembut. Tetapi justru kita bisa merasakan bahwa emosi yang ada di balik tindakan-tindakan itu justru sangat-sangat besar. Kelebihan buku ini menurut saya ada dua. Pertama, bahasanya terhitung sangat nyaman diikuti untuk ukuran Yasunari Kawabata. Karena beliau memang terkenal dengan gaya penulisan yang penuh kiasan ya, tapi dalam novel ini deskripsi latar tempat, suasana, dan sensasi yang dialami tokohnya disampaikan dengan jelas dan memikat. Kita seolah ikut tenggelam dalam perasaan Kikuji ketika dia memperhatikan bibir Fumiko atau ketika dia melihat sapu tangan bergambar 1000 burung bangau milik gadis Inamura. Sensasi yang dirasakan tokoh bisa sampai kepada pembaca, membuat kita ikut tersipu. Selama membaca karya-karyanya, saya pribadi sering membandingkan Kawabata dengan Ahmad Tohari, karena gaya mereka mirip agak serupa dalam kelembutan dan suasana yang dibangunnya. Hanya saja Kawabata lebih kaya dengan makna yang tersirat. Kelebihan kedua, cerita ini unik dan berani. Saya cukup terkejut dengan pilihan tema dalam novel ini, mengingat Jepang adalah negara dengan budaya ketimuran yang sangat menjunjung tinggi norma dan hubungan sosial ya. Kisah tentang hubungan tak wajar dalam penuh rasa bersalah seperti ini cukup mengejutkan. Tapi disinilah letak keberaniannya. Kawabata tidak mencoba membenarkan hubungan itu, melainkan menampilkannya sebagai sumber kegelisahan dan konflik batin. Ceritanya sendiri tidak vulgar, tetapi tetap terasa menggugah. Dalam satu kata, novel ini saya gambarkan berani. Namun kekurangan novel ini juga ada dua. Pertama, beberapa hal yang bisa membingungkan dalam novel ini. Meski semua istilah Jepang dijelaskan melalui catatan kaki, tetap saja kita agak sulit membayangkan dengan tepat suasana upacara minum teh ini atau peralatan yang digunakan. Karena ternyata penggambaran dalam novel ini agak-agak rumit dengan upacara yang bertele-tele dan peralatan yang sangat-sangat banyak. Apalagi karena benda-benda tersebut bisa saja memiliki makna filosofis atau simbolis yang tidak langsung tertangkap oleh pembaca di luar Jepang. Selain itu, rumitnya hubungan antar tokoh di awal cerita membuat bab 1 dan 2 terasa sangat membingungkan. Tapi setelah itu, semuanya mulai tersusun dan saling terhubung dengan baik. Jadi jika kalian bisa melewati sampai bab 2 dan tiba di bab 3, saya rasa novel ini akan lebih mudah dicerna. Kekurangan kedua, ceritanya cukup gelap. Bagi sebagian orang ini mungkin kelebihan ya, karena menunjukkan keberanian dalam mengangkat tema yang problematik secara estetis dan filosofis, tanpa terkesan cabul atau memaksa. Tapi saya juga sadar bahwa tidak semua pembaca nyaman dengan nuansa seperti ini. Dalam novel ini, bunuh diri turut menjadi bagian dari ceritanya. Isu yang memang telah lama menjadi masalah sosial di Jepang. Bahkan Kawabata sendiri mengakhiri hidupnya dengan diduga bunuh diri juga ya. Jadi buat beberapa pembaca, tema ini bisa terasa berat. Satu catatan tambahan, seperti kebanyakan karya Kawabata lainnya, ending novel ini tidak menawarkan twist, melainkan berakhir mengambang. Tapi justru disinilah kekuatannya. Ending yang bagus tidak harus mengejutkan, tidak harus membelokkan dugaan pembaca kan. Ketika saya selesai membaca, saya baru menyadari adanya dualitas dalam penutup cerita ini.
Dan mentalitas pembacalah yang menentukan yang mana kenyataan yang ia pilih untuk percaya. Ini semacam ruang sunyi yang dibiarkan Kawabata agar kita bisa mengisinya dengan tafsir pribadi. Novel yang luar biasa ini dihargai 44.100 di togamas.com. Harga di Shopee maupun Tokopedia bervariasi ya, tapi menurut saya harga ini cukup murah mengingat ceritanya yang padat dan penuh konflik batin. Meskipun hanya sekitar tidak sampai 200 halaman, 160-an halaman, tetapi membacanya mungkin agak butuh waktu bukan karena sulit membaca, tetapi karena kita renungkan novel ini agak lama. Sehingga harga 44.000 itu menurut saya sangat-sangat pantas. Kesimpulannya, A Thousand Cranes adalah karya yang tidak hanya menyuguhkan kisah personal yang pelik, tetapi juga menghadirkan pengalaman membaca yang halus, ambigu, dan kontemplatif. Dengan latar belakang budaya Jepang yang kuat, Kawabata mengajak pembaca menyelami dunia batin tokoh-tokohnya, terutama Kikuchi, yang terombang-ambing oleh rasa bersalah, kenangan, dan hubungan yang saling berkelindan. Novel ini tidak bercerita secara blak-blakan, namun justru karena itulah maknanya begitu dalam. Setiap gestur, benda, dan percakapan kecil menyimpan lapisan makna yang bisa dimaknai berbeda oleh setiap pembaca. Novel ini layak mendapat perhatian karena keberaniannya menyuguhkan tema yang jarang disentuh, terlebih di masyarakat timur yang menjunjung norma sosial. Tetapi Kawabata tidak menulisnya dengan vulgar atau provokatif, melainkan dengan puitis, sunyi, dan sangat-sangat manusiawi. A Thousand Cranes bukan hanya tentang hubungan cinta yang rumit, tapi tentang warisan luka dari generasi ke generasi. Tentang bagaimana trauma masa lalu membentuk cara kita mencintai dan menjalani hidup. Walaupun tipis, novel ini bukan bacaan ringan, tetapi jika kita bersedia tenggelam ke dalam kesunyian dan simbol yang dibangun oleh Kawabata, kita akan menemukan keindahan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Demikian review Thousand Cranes kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Gimana nih menurut kalian? Apa yang akan kalian lakukan jika ternyata kalian melakukan kesalahan yang sama dengan orang tua kalian? Mengutuk mereka, tapi kan kalian juga pelaku. Jika kalian suka pembahasan buku yang mendalam seperti ini, jangan lupa like dan share ke teman membaca kalian. Di video selanjutnya, saya akan mengulas lebih dalam tentang kehidupan dan karya-karya Yasunari Kawabata dalam segmen baru Memento Book Review 2025, yaitu Analisis Penulis. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Kalian juga bisa request buku apa yang ingin saya bahas dan support channel ini lewat link yang ada di deskripsi. Follow juga Instagram @memento.bookreview buat konten kepenulisan dan sneak peek review selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.